seperti yang jadi jargon kampanyenya teman-teman bonek, 3 wani itu triwani, wani pakai masker, wani cuci tangan, wani jaga jarak, itu juga kita ingatkan. Dan mereka juga kita ajak untuk mengkampanyekan di lingkungan sekitar, termasuk juga kita minta mereka untuk entah foto atau video untuk diunggah di sosmed masing-masing. Iya, mengingatkan ya teman-teman, nanti ini kita nggak cuma ngobrol tapi juga ada giveaway. Jadi kalau teman-teman pengen giveaway dari kami, dari SS, bisa nanti ikut kuis-kuis yang akan kita sampaikan nanti. Terus ini kalau teman-teman pengen nanya-nanya langsung aja, nanti kita bacakan biar langsung jawab sama Mas Ram Surahman. Iya, ada apa aja nih, Mas Gika, Mas Nabil, Mas Nuha, Mas Alfian, Mas Alim, banyak yang udah gabung. Iya, Mas Ram, kembali lagi pertanyaan. Salah satu pendapatan selama ini kan seperti dari tiket, dari sponsor-sponsor, itu pendapatan klub maksudnya. Dalam masa pandemi ini kan nggak ada pertandingan. Terus bagaimana Mas kiat-kiat Persebaya dalam mengatur keuangan klub selama masa pandemi ini? Ya, saya kira semua klub sama ya, kondisinya juga sama. Ke anatomi klub-klub di Indonesia itu kan sebetulnya sumber pendapatan itu kan kalau mau dibilang itu kan ada 3 ya. Kalau yang pertama itu adalah tiket pertandingan, kemudian dari sponsor, terus yang ketiga itu dari kontribusi komersial atau yang biasa disebut dana subsidi. Nah, cuman yang dana subsidi ini seringkali juga tidak bisa terlalu diandalkan. Makanya sejak 2017 Persebaya itu juga tidak subsidi itu tidak dimasukkan, tidak terlalu banyak diharapkan, kira-kira seperti itu. Karena seringkali pengalaman sebelumnya subsidi ini juga tidak sesuai yang seperti diharapkan. Makanya di kita di dalam proyeksi keuangan di subsidi ini juga tidak terlalu Persebaya sendiri ya dengan tidak ada aktivitas. Wah, sambungannya agak terganggu ini Mas Ram. Ya Mas Ram. Kita sabar-sabar dulu aja Mas Oki. Monggo Mas. Ya, jadi kita juga kita pemain official tetap kita penuhi sama seperti yang ada dalam surat edaran PSSI itu kita lakukan. Ya, sejauh ini semuanya sih tidak ada masalah, oke. Dan semoga kita berharap situasi ini segera kembali normal. Teman-teman supporter, teman-teman bonek yang sudah kangen tribun, juga moga-moga segera bisa terpenuhi dan bisa menyapa dengan pemain Persebaya, sudah bisa lihat penampilan Persebaya secara langsung di stadion. Iya, Mas ini ada pendapat dari viewer, dari Mas Abdul Manan Basuki. Belajar dari Liga Eropa tetap bergulir tanpa penonton. Gimana pendapatnya Mas? Mungkin seperti itu. Ya sebetulnya itu kan gini loh, posisi sekarang itu kan PSSI maupun LIB selaku operator kompetisi ini kan sejauh ini baru menyampaikan tentang jadwal, bukan jadwal sih, tentang pengumuman lah bahwa kompetisi akan dilanjutkan lagi 1 Oktober 2020 sampai nanti 2021. Sejak awal ketika PSSI mengatakan membuat surat agar klub-klub bersiap-siap karena kompetisi akan dilanjutkan, kita juga sudah menyampaikan kepada PSSI seperti apa. Kan klub ini wajib dapat gambaran secara utuh. Karena ya tadi seperti saya katakan, ini nyangkut keselamatan. Hari demi hari yang dilakukan oleh teman-teman PSSI maupun LIB tidak menjawab
apa yang menjadi pertanyaan itu. Jadi istilahnya gini, sederhananya. Kalau umpamanya kita mau lanjutkan kompetisi itu ada 5 step, 1 sampai 5. Sudah membicarakan step 4 dan 5. Tetapi step 1 itu juga belum tersentuh. Dari awal kita ingatkan bahwa kalau mau lanjutkan kompetisi itu situasinya ini tidak normal. Maka harus ada restu dari pemerintah. Dalam hal ini siapa? Dari Satgas Penanganan COVID-19. Dari awal sudah kita ingat seperti itu. Bahwa kita dari awal dorong kepada PSSI sama LIB. Sebetulnya persoalan ini sederhana. Mari kita samakan, mendefinisikan situasi sekarang ini seperti apa. Ini kan sekarang semuanya orang tidak ada yang tahu. Dan siapa yang paling berhak untuk memberi definisi situasi sekarang ini adalah BNPB atau Satgas Covid. Jadi umpamanya bertemu, berdialog, kemudian kira-kira memungkinkan nggak kita melanjutkan kompetisi. Kalau umpamanya Oktober memungkinkan enggak. Itu yang kemarin juga sepertinya terlewatkan oleh teman-teman PSSI maupun LIB. Belakangan mereka bertemu dan sampai sekarang klub juga belum tahu apakah ada restu tertulis atau tidak, kita belum tahu. Yang pasti begini, besok hari Jumat itu ada undangan dari LIB, ada manajer meeting yang sebelumnya virtual, besok akan dilakukan tatap muka. Nah, Persebaya berharap pertemuan besok juga bisa tuntas dan clear tentang apa-apa yang menjadi pertanyaan selama ini. Nah, nanti setelah itu baru akan kita lihat seperti apa. Jadi masih menunggu kejelasan seperti cuklak dari PSSI-nya sendiri, Mas ya? Iya, jadi Mas, Mas Pram. Tempo hari kita juga, ini kita ambil contoh saja lah, yang liga-liga yang sudah jalan. Seperti Vietnam. Vietnam itu kan ketika dia memulai liga, itu posisi wabah di sana itu kan 0 kematian ya. Baru kemarin aja ada yang lalu. Waktu dia menggulirkan kompetisi itu posisi 0 kematian. Ketika dia di 0 kematian itu, protokol itu disiapkan secara ketat. Jadi liga mendapat lampu hijau dari pemerintah setempat. Oke, kamu lanjutkan kompetisi, ini aturan mainnya. Itu Vietnam. Malaysia itu nanti rencananya 26 Agustus. Mereka akan menggelar kompetisi, lanjutan kompetisi mereka akan lakukan. Nah, di sana kemarin kita komunikasi sama teman-teman yang di sana. Seperti apa sih penerapan protokol itu? Jadi mereka itu yang pertama sudah pasti restu dari pemerintah Malaysia. Oke, Liga Malaysia silakan dilanjutkan. Kemudian mereka sudah siapkan protokol dari mulai latihan. Jadi latihan itu tidak langsung seperti kita, ya mohon maaf, seperti latihan masa normal, datang, langsung kemudian berlatih, pulang. Jadi mereka supaya ini memang memproteksi, jangan sampai ada yang terpapar, baik di pemain maupun official, maka semua klub itu harus menaati protokol itu. Protokol, ya, contohnya gini Mas, saat latihan itu mereka harus mendaftarkan mana lapangan yang akan dipakai kepada PSSI-nya Malaysia ya. Kemudian di situ dilakukan sterilisasi, kemudian disinfektan macam-macam lapangan itu. Lapangan itu juga akses masuk sama akses keluar harus beda. Kemudian pemain yang ketika datang untuk berlatih itu harus sudah siap dari mes atau hotel atau dari apartemen, sudah siap untuk berlatih. Tidak boleh lagi langsung ke kamar ganti atau ke kamar mandi, itu tidak boleh. Jadi mereka harus langsung sudah siap untuk berlatih. Jadi sangat ketat. Dan itu 2 minggu pertama latihannya itu bergelombang. Hanya boleh untuk 10 orang plus 4 pelatih. Durasinya 45 menit, tidak boleh sentuhan, latihan mandiri. Jadi sangat ketat sekali. Iya. Mas, ini ada pertanyaan lagi dari akun Seceng 3V. Misal ini cukup dari PSSI, semuanya dari gugus tugas sudah turun. Kira-kira misal kalau tahun ini main,
Persebaya memilih home base di mana, Mas? Apakah tetap di Surabaya atau di mana? Ya itu yang susah menjawab. Jadi ini pertanyaannya ini pertanyaan nomor 5 tapi nomor satunya belum. Nah, itu. Ini sekarang kita posisi menunggu nomor 1. Jadi kita ini sekarang dari awal ya kita mau nunggu. Kemarin kita sudah meeting sama tim pelatih. Oke, ini seperti apa situasinya. Jadi semua sudah satu sepakat. Oke, kita lihat dulu seperti apa nih nanti PSSI maupun LIB untuk melihat menyiapkan segala sesuatunya itu. Contohnya seperti ini juga. Ini kan ada pertanyaan lagi yang juga belum dijawab sampai sekarang. Kalau umpamanya oke, kompetisi jalan, Persebaya ikut. Kemudian di tengah jalan, di tengah kompetisi ada yang terpapar. Nah, itu seperti apa? Kalau terpapar, protokolnya, SOP-nya kan katakanlah ada satu tim yang 1 atau 2 pemainnya terpapar, maka semuanya itu kan harus dikarantina. Nah, kalau dikarantina, di mana pertandingan? Itu satu. Yang kedua, ini kalau umpamanya mulai 1 Oktober sampai 21 Februari, maka ada 32 pertandingan yang akan digelar dalam rentang 5 bulan itu. Itu hitungannya, itu berarti tiap 4 hari ada pertandingan. Ya, 4 hari pertandingan itu, ya nanti kalau ada yang, ya moga-moga jangan sampai ya, kalau umpamanya ada yang kena, nah itu seperti apa? Itu juga yang juga belum terjawab. Makanya paling bijak bagi kita sekarang adalah menunggu seperti apa nanti kondisinya. Kalau memang masuk akal, kita juga akan coba diskusikan seperti apa. Apakah kita akan ambil bagian atau seperti apa. Intinya gini, yang dilakukan Persebaya itu sebetulnya kan apa yang sudah menjadi DNA-nya teman-teman bonek Ararek Surabaya, bahwa segala sesuatu itu kan tidak semata-mata didasarkan dari emosional. Jadi ini kita lagi mencoba menegakkan akal sehat. Akal sehat kita ini kira-kira situasi kayak seperti ini memungkinkan nggak kita itu untuk melanjutkan kompetisi. Nah ini yang sekarang sedang kita lakukan. Dan kita coba berdialog terus dengan teman-teman PSSI maupun LIB. Jadi ikut atau tidak itu kan nggak bisa diputuskan. Ya wes sudah ikut. Tetapi kan ada alasan-alasan yang logik dan ya kira-kira seperti apa situasi sekarang gitu. Ya. Nanti biar teman-teman semangat lagi komentar-komentarnya. Kalau saya bilang salam satu nyali, teman-teman ketik Wani ya. Ya, yuk. Salam satu nyali, Wani. Monggo teman-teman. Mas, kita ini ada sedikit gimmick, sedikit kuis-kuis iseng lah, kuis-kuis guyonan itu. Nanti hadiahnya adalah kaos dari Just Traffic. Kaos seperti ini. Nah, Mas Ram, tolong pilihkan pemenangnya Mas dari teman-teman yang sudah komen Wani nih Mas. Monggo Mas. Salah satu aja. Ini Mas Ahmad Bagus Permadi. Ahmad Bagus Permadi. Ahmad Bagus Permadi. Ya. Ya, Mas Ahmad Bagus Permadi, langsung DM ke IG Suara Surabaya ya. Anda mendapatkan merchandise dari Suara Surabaya. Selamat Mas Bagus, Ahmad Bagus. Nah, kita masih di kelas pintar, cari tahu mana yang benar bersama Mas Ram Surahman, Sekretaris Tim Persebaya. Kita ngobrol tentang ya apa kabar dari Persebaya, Rek. Mas, kan ini di tengah pandemi, jadi kan lebih banyak aktivitas yang dilakukan secara virtual, online gitu. Nah, gimana Mas kreativitas Persebaya untuk tetap engage bersama supporternya? Apakah ada kegiatan-kegiatan virtual atau seperti apa, Mas? Ya, jadi teman-teman media dalam hal ini yang handle akun sosmed, mulai Instagram, YouTube,
itu mereka juga sudah melakukan ya, dari mulai jeda itu, mulai melibatkan pemain, juga melibatkan supporter, itu sudah dilakukan. Bahkan kita dapat kita termasuk cukup bagus. Saya lupa datanya, kemarin teman-teman menunjukkan. Jadi daya cengkeram kita mulai di YouTube, mulai di IG, di Twitter maupun di Facebook itu rata-rata kita ada di 3 besar. Apa ada aktivitas seperti online bareng pemain atau gimana, Mas? Seperti pemain-pemain yang asing ya, seperti Arin yang ada di Australia, itu mereka juga berkomunikasi dengan kita di sini, kita libatkan untuk interaktif dengan teman-teman supporter. Mulai kemarin yang seperti kampanye Triwani yang dilakukan oleh Persebaya dan Bonek, Wani lawan COVID-19 di Jogan Surabaya, itu kan gerakannya cukup masif. Mereka yang juga punya fans banyak, teman-teman pemain, khususnya pemain asing juga kita libatkan. Itu saya tak nyapa-nyapa teman-teman yang udah gabung. Ada Mas Saktian, Mas Tubagus London, nanya latihan, tadi sudah dijawab, Mas. Ada Mas Irfan, Mas Made, Mas Andrew. Monggo Mas, kalau teman-teman viewer ini kalau mau nanya langsung komentar ya, nanti akan dijawab langsung sama Mas Pram Surahman, Sekretaris Tim Persebaya. Ada pertanyaan lagi Mas dari akun Tafif 42. Selama masa pandemi ini kan pemain tidak bisa beraktivitas normal, dalam artian tidak bisa bertanding, kan hanya sampai match ketiga udah berhenti. Kan ada kayak pemotongan gaji, penyesuaian gaji dari semua pemain itu, apakah ada yang kurang setuju atau gimana, Mas? Ini masih lagi proses kita lakukan, tapi progresnya cukup bagus. Pemain-pemain juga memahami situasi. Jadi ini kan situasi ini ya situasi yang menimpa bersama ya. Pemain juga tentu tidak nyaman dengan kondisi sekarang, apalagi ada rasionalisasi gaji, manajemen juga sama. Ini situasinya juga situasi sulit, dan ini tidak hanya dihadapi oleh Persebaya, semua pemain sepak bola, pesepak bola yang ada di Indonesia saya kira situasinya sama. PSSI memang mengirimkan edaran bahwa gaji pemain itu kan untuk bulan Maret sampai Agustus itu dibayarkan 25%. Kemudian nanti kalau kompetisi jalan September itu sudah dibayar 50% sampai nanti akhir kompetisi 2 Februari. Jadi untuk Persebaya alhamdulillah ini lagi proses, dan pemain juga kita ajak bicara situasinya seperti ini bagaimana. Jadi sejauh ini progresnya bagus. Iya, Mas, ini tadi ada yang nanya lagi dari Mas Taufik. Persebaya kapan punya stadion sendiri? Ya saya kira sama ya, Persebaya juga berharap itu, tetapi ini kan pastilah ke depan nanti kita akan seperti. Tapi kalau ditanya kapan ya ini kita juga belum. Jadi yang dilakukan Persebaya sekarang ini adalah membangun fundament bagaimana menjadi sebuah klub profesional. Bahwa memang ini situasinya akan berat untuk menuju ke sana, yaitu yang memang itu pilihan yang diambil oleh Persebaya. Jadi di Persebaya ini segala sesuatunya itu dirancang, disiapkan dari awal, seperti apa, kebutuhan untuk tim seperti apa, kebutuhan untuk yang lain seperti apa, penyelenggaraan pertandingannya juga seperti apa. Ini yang sekarang lagi dilakukan oleh Persebaya, ya dikelola oleh manajemen baru sejak 2017, dan itu kan yang dilakukan oleh step by step, jadi menguatkan fundament
bahwa nanti kalau fundamen itu sudah kuat, maka soal stadion itu hanya soal waktu, kan seperti itu. Bahwa apakah perlu atau kita bangun sendiri ataukah memanfaatkan yang sudah ada. Ini kan nanti juga soal pilihan-pilihan saja. Yang terpenting itu bukan pada apakah klub itu punya stadion atau tidak, tetapi bagaimana klub itu dibangun dari fondasi yang kuat, yang profesional, yang benar-benar profesional. Dan ini kan banyak yang memang profesional itu ya hanya sebatas jargon, tetapi dalam keseharian, dalam praktiknya seringkali mengingkari prinsip-prinsip profesional. Dan di Persebaya itu dari awal yang coba sedang dibangun, karena itu ya mohon doa dan dukungannya semuanya dari teman-teman supporter juga. Mari kita kawal bersama-sama apa yang sudah dilakukan oleh Persebaya ini. Nah, itu jawabannya ya, buat teman-teman yang nanya kapan Persebaya punya stadion. Kita masih di kelas pintar, cari tahu mana yang benar. Ya apa kabar di Persebaya bersama Arlam Surahman, sekretaris tim Persebaya. Nah, kita mau giveaway lagi nih. Teman-teman, sebelum giveaway, salam satu nyali, Wani. Wani. Kurang akeh sing komen. Salam satu nyali, Wani. Wani. Ya Mas, kita mau giveaway lagi, hadiahnya sama seperti tadi, kaos dari Jazz Traffic seperti ini, dan juga paket kesehatan masker. Nah, pertanyaan untuk giveaway kali ini adalah, ini buat seru-seruan aja ya teman-teman. Pertanyaan untuk giveaway kali ini, binatang apa yang diinjak orang tapi diam saja? Saya ulangi ya. Binatang apa diinjak orang tapi diam saja? Binatang apa yang diinjak orang tapi diam saja? Itu pertanyaan giveaway-nya ya. Langsung jawab di kolom komentar. Nanti akan langsung kita pilih pemenangnya yang mendapatkan paket merchandise dan paket kesehatan. Binatang apa yang diinjak orang tapi diam saja? Ini mulai banyak yang komentar tapi kok sepertinya semut, binatang mati. Wah, bukan semut, waduh, Bajul. cacing. Orang sih jawab bajul, masa bajul pincap? Loh, ya apa? Cokot bajul. Belum biawak, waduh. Belum ada yang benar ini. Ayo, binatang apa yang diinjak orang tapi diam aja? Langsung jawab. Nah, nasi benar ini. Sudah ada yang benar. Langsung kita umumkan aja ya. Jawaban dari pertanyaan giveaway binatang apa yang diinjak orang tapi diam aja adalah zebra cross. Zebra cross jawabannya. Jadi yang menang adalah atas nama Robert Benaya _27. Robert Benaya _27. Selamat Mas Robert, langsung DM ke IG SS ya Mas Robert.